Yo, halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu26 Motovlog. Oke, lanjut ya di part yang kemarin. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan beli motor trail. Sebentar. Bolongan ini toh? Oh, apa? Bismillah. Gaskun. Oke, kemarin sampai nomor 4 ya lur. Sekarang masuk ke nomor 5. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan membeli motor trail. Yang nomor 5 adalah sebelum jenengan membeli motor trail, harap perhatikan untuk boncengersnya lur. Kalau misalkan suatu saat jenengan mau pakai buat boncengan, jadi tidak disaranin buat beli motor trail ya, karena memang posisi boncengannya itu sangat sempit sekali. Jadi ya tambah gak nyaman lagi untuk ketika kita berkendara gitu menggunakan motor trail gitu. Tapi dibalik kelemahan tersebut ada kelebihannya lor. Apa itu kelebihannya? Nah, ketika jenengan punya pasangan atau ya mungkin bisa temen gitu, terutama cewek, kan joknya itu kan pendek, enggak apa tuh namanya, enggak lebar dan juga enggak panjang kan, cenderung pendek kan. Nah, kalau misalkan temen jenengan yang cewek atau pasangan jenengan, pacar mungkin, istri mungkin, yang bonceng, otomatis kan kalau misalkan agak ke belakang kan nanti mentok tuh joknya ya kan, mau nggak mau boncengersnya itu mepet ke jenengan, otomatis jadi lebih mesra. Iya enak selonjor kindo. Iya keplak meneh. Oh, dunia milik berdua liane ngontrak ndo. Iya. Gitu lor, itu kelebihannya. Itu bukan disengaja sebenarnya, tapi memang karena joknya yang sempit gitu, jadi mau nggak mau antara terpaksa dengan enggak ya memang harus mepet banget gitu, jadi lebih mesra deh. Duren nyaman nariah bauna. Terus yang nomor 6, hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli motor trail adalah kalau misalkan jenengan pecinta top speed, saya saranin nggak usah beli motor trail. Tapi kalau misalkan jenengan pecinta kayak misalkan nih, pecinta terabas-terabasan gitu, yang suka mendaki gunung, melewati lembah, itu saya saranin malah belilah motor trail. Kenapa? Karena motor trail itu sejatinya memang tujuannya dipakai buat terabas-terabas gitu, buat naik gunung, buat tanjak-tanjakan gitu. Wah, enak lor. Karena apa? Motor trail itu memang lebih mengandalkan torsi daripada kecepatan. Pasti ada yang menyangka lagi ini, Bang, kok CRF kok kenceng banget ya, KLX kok kenceng banget ya. Nah, jadi gini lor, kenapa kok motor trail itu kelihatan kenceng banget? Kenapa? Ya karena efek dari torsi tadi lor. Jadi pertama kali dia bedot gas itu memang wus gitu, kayak gini contohnya ya, contohnya gini, wus. Nah gini, kayak gitu. Karakternya memang karena efek dari torsi awalnya atau tarikan awalnya yang kenceng, jadi pengguna jalan yang lain itu mengira wah motor trail itu kenceng,
gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Ya memang banyak sih yang beranggapan bahwa motor trail itu tarikannya jengat terus kecepatannya tinggi. Enggak, sebenarnya salah besar kalau misalkan jenengan anggap seperti itu. Coba aja jenengan kejar motor trail CRF mungkin yang 150 cc atau KLX atau bahkan VR 150 cc. Ini motor sudah pernah saya tes, itu mentok berapa coba? 100 kilo per jam top speednya. Kalau CRF kurang tahu, kalau KLX kurang tahu juga saya. Itu misalkan jenengan kejar pakai motor 125 cc, mungkin masih bisa kekejar, cuman memang waktunya agak lama, tapi kan kekejar gitu lor. Jadi intinya kalau misalkan jenengan mau beli motor trail buat kejar top speed, mending beli motor drag aja gitu. Mending jenengan beli motor yang intinya nggak ada surat-suratnya, jenengan modif jadi drag gitu, di bore up gitu. Mending kayak gitu daripada jenengan beli trail. Kecuali kalau misalkan motor trail jenengan itu di bore up, atau jenengan bisa membeli motor trail yang ya 200 cc ke atas, itu malah bisa kekejar lor. Dalam artian gini, torsinya juga dapat, top speed juga dapat. Jadi seperti itu hal yang perlu diperhatikan sebelum jenengan membeli motor trail. Kalau jenengan pecinta top speed, lupakan saja, jangan pernah beli motor trail. Oke? Terus yang terakhir lor, ini merupakan hal yang paling sering jenengan lakukan sebelum membeli motor trail. Nomor 7 ya kalau nggak salah ya lor ya. Lanjut aja ya. Ini terakhir lor. Jadi hal terakhir yang harus dipertimbangkan sebelum jenengan beli motor trail adalah ekonomi jenengan lor. Ini yang sering dilupakan pada jenengan. Entah itu jenengan mau beli apapun lah, kalau misalkan ekonominya ndak mampu ya jangan dipaksakan gitu lor. Atau kalau misalkan gini, jenengan mau beli motor trail gitu ya, tahu sendiri kan motor trail itu harganya berapa. Beli bekas pun kalau misalkan jenengan ndak mampu ya juga jangan dipaksakan gitu. Dipikirkan dulu ekonominya jenengan saat ini dan juga untuk kedepannya itu mampu apa ndak jenengan memenuhi kebutuhan jenengan untuk mungkin kebutuhan yang paling utama gitu. Terus kebutuhan kredit, misalkan jenengan beli motor kredit gitu. Terus perawatannya juga itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi jangan asal jenengan pengen motor trail itu motor yang baru viral saat ini, jangan. Perhatikan dulu kondisi ekonomi jenengan untuk sekarang dan juga kedepannya itu kayak gimana. Apakah masih mampu atau malah mohon maaf malah ngumpulkan utang. Kan nggak lucu lor, motor baru tapi malah nambah utang kan. Jadi itu yang paling sering disepelekan oleh jenengan. Dan itu tidak cuma motor trail doang. Jenengan mau beli barang apapun, pasti jenengan tidak memikirkan kedepannya, fungsinya kedepannya itu bakalan sering digunakan atau enggak. Itu juga jadi pertimbangan lor sebenarnya. Jadi harap dipikirkan lah intinya lah. Apalagi sekarang itu sistemnya itu apa? Sistemnya kita jual KTP. Dalam artian jual KTP itu adalah pinjaman online. Nah, nanti kalau misalkan jenengan kejebak ke pinjaman online malah bahaya lagi lor. Gitu. Jadi dipikirkan dulu ekonominya untuk sekarang dan kedepannya itu mampu apa enggak gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau udah mampu ya udah usah beli. Kalau kiranya kedepannya mampu gitu ya silahkan beli. Kalau saya ini alhamdulillah belinya cash dan juga alhamdulillah sih kepake hampir tiap hari, seminggu full gitu, hampir full malah enggak full sih, hampir full, hampir kepake full gitu buat kerja lapangan. Jadi ada manfaatnya gitu buat cari nafkah lor. Ini motor lor baru setahun lebih, sebulan kalau nggak salah. Kalau sebulan ya 2 bulan lah, 14 bulanan lah, itu sudah tembus 99.000 lor. Keren kan? Berarti ini motor sudah
bermanfaat bagi saya. Oke lor, cukup sekian ya video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan pendapat atau opini saya pribadi. Jadi kalau misalkan jenengan mau nambahi silahkan, tapi ini benar-benar pure pendapat saya pribadi. Saya tidak cari referensi di manapun, termasuk di Google, di YouTube itu tidak cari referensi. Ini pendapat murni dari saya pribadi, dengan opini saya pribadi, dengan logika saya pribadi lor. Jadi saya analisa terlebih dahulu gitu. Ini motor VR ini kok motor VR lagi. Ini motor trail itu bagi orang-orang yang mau membeli itu apa aja sih yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi saya langsung rasakan, saya berbagi pengalaman kepada jenengan. Jadi ya kurang lebih seperti itu lor. Kalau misalkan ada tambahan silakan di komen ya lor. Lanjut ya, tadi mau closing malah lupa. Oke lor, cukup sekian video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.